Permintaan terakhir istri. Episode 28. Gagal menanam benih dengan istri. Diara nanti malam kerjain mama yuk. Ajak Gideon yang membuat Diara bingung. Maksudnya mas? Tanya Diara bingung. Nanti malam kamu akan tahu. Jawab Gideon yang enggan menjelaskan maksudnya. Entah apa yang dipikirkan oleh Gideon. Diara hanya geleng-geleng kepala, entah apa yang ada di pikiran sang suami. Tapi ya sudahlah, yang penting amarah suaminya sudah reda. Sudah mas, jangan mikir macem-macem, sebaiknya mas ganti baju terus, ayo makan malam bersama. Suruh Diara dengan nada lembut. Sungguh Gideon sebenarnya malas kalau harus satu meja dengan Sarah. Tapi sudahlah, Diara sudah menyuruhnya, jadi Gideon hanya menurut saja pada istrinya. Apa kamu tidak akan cemburu jika aku makan satu meja dengan wanita itu? Tanya Gideon yang sedang sibuk memakai baju. Mas, haruskah aku memikirkan perasaan cemburu? Di saat mertuaku berusaha merusak rumah tanggaku. Jawab Diara dengan nada lembut. Buat Diara perasaan cemburunya itu tidaklah penting. Yang paling penting adalah terus melindungi keluarga kecilnya agar terhindar dari pelakor dan hal-hal tidak baik lainnya. Sabar ya istriku, aku tahu kamu bisa menghadapi semuanya. Gideon duduk di sebelah Diara. Gideon menggenggam tangan Diara agar Diara kuat menghadapi semua yang ada sekarang. Mas, aku akan berusaha melindungi keluarga kecil kita, tapi itu semua kembali kepadamu mas. Jika mas terus menjaga hati dan perasaan mas, aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Soalnya di mana-mana itu mas tergantung laki-lakinya. Diara mengusap-usap lengan tangan Gideon. Sungguh kata-kata Diara membuat hati Gideon tersentuh. Diara, mungkin kamu berpikir aku adalah laki-laki yang mudah tertarik dengan wanita lain. Tapi aku akan membuktikan padamu kalau aku tidak seperti itu. Batin Gideon dalam hatinya. Ayo kita makan malam. Ajak Gideon yang langsung memegang tangan Diara. Kini Gideon dan Diara keluar dari kamarnya sambil bergandengan tangan dan Diara mengendong Irene. Selamat malam ma. Sapa Gideon dengan sopan pada sang mama. Apa hanya mama saja yang kamu sapa nak? Sarah tidak sapa. Jawab Mama Rita. Bukannya menjawab sapaan Gideon dengan benar, ini malah mengibarkan bendera perang. Selamat malam Sar. Sapa Gideon dengan jutek. Selamat malam Mas Gideon. Jawab Sarah dengan nada dibuat-buat, membuat Gideon ingin sekali muntah. Mas, makan dulu. Diara menaruh piring berisi nasi dan berbagai macam lauk di depan Gideon. Kamu juga harus makan yang banyak istriku, kan kamu juga sedang proses agar cepat hamil. Dengan sengaja Gideon mengatakan semuanya, Gideon juga menyuapi Diara. Sarah dan Mama Rita menatap Diara dengan tatapan tidak suka, tapi Gideon terus pamer kemesraan di antara mereka. Suamimu capek pulang kerja, jangan manja makan sendiri. Cetus Mama Rita dengan nada galak. Mas, biar. Kata-kata Diara terpotong. Aku tidak capek ma, aku kerja di sana duduk doang dan di rumah ya waktunya manjain istri ma. Gideon memotong kata-kata Diara. Gideon juga menjawab cetuskan sang mama dengan santun tapi pasti membuatnya geram. Istri itu tidak usah terlalu dimanjakan, nanti dia ngelunjak. Ucap Mama Rita dengan ketus. Aku malah senang ma, kalau istriku ngelunjak, biarkan saja ma, istri cuma satu ini. Jawab Gideon yang semakin membuat sang mama geram. Gideon sengaja terus melawan sang mama, karena Gideon ingin sang mama sadar apa yang dilakukan untuk memisahkan dirinya dan istrinya itu hal salah. Dalam hati Mama Rita, sebenarnya apa yang sudah diberikan gadis miskin ini pada Gideon, bisa-bisanya Gideon begitu mencintainya, sungguh aku kesal sekali pada dirinya. Iya mas, istri itu biarin mandiri, biar jadi wanita karir bukan hanya tukang masak dan bersih-bersih di rumah.
Dia itu istrimu atau pembantumu sih Mas? Sambung Sarah tiba-tiba, membuat Gideon langsung menatapnya dengan tajam. Gideon hendak bangun dari tempat duduknya karena merasa kesal pada Sarah, tapi Diara menahan tangannya. Mas. Diara memberikan isyarat pada Gideon, dan akhirnya Gideon kembali duduk. Tugasnya istri itu memang di rumah. Apalagi suami sudah nyukupin semuanya, jadi istri yang hanya kerjaannya mengurus dapur, rumah dan anak-anak itu bukan pembantu tapi mereka wanita hebat yang bisa melakukan segalanya. Dan jika suami istri sama-sama berkarir maka keduanya sama-sama tidak punya waktu, jadi pasti mereka akan sibuk sendiri-sendiri dan anak-anak mereka akan kurang perhatian dari orang tua. Jawab Diara dengan begitu santai. Membuat Sarah menatapnya dengan tatapan kesal. Dasar gadis sok bijak. Batin Sarah dalam hatinya. Diara adalah wanita hebat yang melengkapi hidupku. Dan kamu Sarah jangan pernah mengusik keluarga kecilku. Ucap Gideon dengan nada tegas. Dasar kalian ini, apa kalian sedang bermain drama? Sentak Mama Rita dengan tatapan tidak suka. Gideon melihat ke arah sang mama, lalu menatapnya dengan tatapan penuh arti. Mama yang membuat di keluarga kecil Gideon penuh drama, seorang orang tua tega membawa wanita lain untuk merusak rumah tangga anaknya sendiri. Apa mama itu tidak mikir, mungkin wanita yang mama bawa jauh lebih cantik dan lebih dari segalanya dari istriku. Tapi dia belum tentu mau menerima anakku ma. Jawab Gideon dengan nada tegas, dan membuat sang mama langsung tersentak. Sekarang mau mama di rumah aku apa? Kalau tujuan mama hanya untuk memisahkan aku dan Diara, sebaiknya mama pulang ke rumah dan bawa Sarah keluar dari rumahku. Sentak Gideon dengan lantang, sungguh sebagai anak Gideon merasa sangat kesal dengan sikap mamanya yang terus-terusan ingin memisahkan dirinya dengan istrinya. Berani sekali kamu mengusir mama. Teriak sang mama dengan lantang. Diara berusaha menenangkan Gideon, kini tangan Diara sudah menggenggam tangan Gideon. Mas. Suara Diara dengan lirih. Diara bawa Irene ke kamar. Gideon memotong kata-kata Diara. Mas juga ayo ke kamar. Ajak Diara tapi Gideon malah memberikan isyarat lewat matanya. Diara yang paham akan isyarat yang Gideon berikan pada dirinya akhirnya langsung pergi meninggalkan ruang makan dan pergi ke kamar. Sarah bangun dari tempat duduknya, lalu berjalan menghampiri Gideon. Kini dirinya berusaha menggoda Gideon dengan cara berusaha menenangkan amarah Gideon. Mas sudah, dengarkan apa kata Tante Rita. Lagian kan Diara juga cuma gadis miskin dan dia itu sangat tidak cocok denganmu mas. Sarah hendak memegang tangan Gideon, tapi dengan cepat Gideon menepis tangan Sarah dengan keras. Jangan berani menyentuhku. Aku ini laki-laki yang sudah beristri, dan jika kamu bilang Diara tidak cocok denganku, maka kamu jauh lebih tidak cocok denganku. Ucap Gideon dengan lantang. Gideon juga menepis tangan Sarah dengan keras. Mama Rita bangun dari tempat duduknya. Gideon jaga sikapmu. Sentak Mama Rita. Mama yang harus jaga sikap mama, sebagai orang tua aturan mama mikir apa yang mama lakukan itu salah. Bantah Gideon dengan nada lembut, tapi kena sampai hati Mama Rita. Gideon langsung pergi meninggalkan meja makan begitu saja. Sarah dan Mama Rita saling menatap kesal. Gagal semuanya. Ucap Sarah dan Mama Rita dengan kompak. Mama Rita menatap Sarah dengan tatapan kesal, matanya sudah membulat sempurna karena rasa kesalnya. Mungkin saat ini Mama Rita sungguh ingin menjambak Sarah yang menurutnya tidak bisa diandalkan. Dasar tidak berguna, ngambil hati Gideon saja tidak bisa. Cetus Mama Rita, yang membuat Sarah juga menatapnya dengan kesal. Apa Tante Rita sedang menyalahkan Sarah? Tanya Sarah tanpa bertele-tele. Mama Rita semakin kesal gini tatapannya semakin garang pada Sarah.
Tadi yang mulai perang di meja makan itu Tante. Jadi jangan seenaknya menyalahkan Sarah. Bela Sarah untuk dirinya sendiri. Jika kamu tidak banyak omong, pasti semuanya tidak akan kacau bodoh. Lagi-lagi Mama Rita menyalahkan Sarah. Tante dengerin ya, Tante juga yang mulai buat Mas Gideon kesal. Jadi jangan pernah nyalahin Sarah lagi. Tegas Sarah yang lagi-lagi tidak mau disalahkan. Dalam hal ini sebenarnya dua-duanya salah. Mama Rita sebagai orang tua malah mau misahin anaknya dari istrinya padahal Mama Rita tahu, Diara adalah amanah yang diberikan oleh Anita untuk Gideon. Tapi gara-gara Diara miskin, Mama Rita terus mengusiknya karena tidak sudi punya menantu miskin. Dan Sarah dia adalah gadis cantik yang berpendidikan. Aturan dia bisa mencari laki-laki lain selain Gideon pasti dia bisa dapatkan. Tapi apalah karena hasutan dari Mama Rita jadi Sarah setuju bekerja sama untuk memisahkan Gideon dari Diara. Kini keduanya saling menyalahkan satu sama lain, bahkan mereka masuk ke dalam kamar mereka dengan rasa sama-sama saling kesal. Malam ini Mama Rita dan Sarah tidur saling membelakangi satu sama lain. Bahkan Sarah juga enggan mengajak ngobrol Mama Rita seperti malam-malam biasanya yang Sarah lakukan. Aku tidak yakin untuk menjadi menantu Tante Rita, dia saja selalu bersikap jahat pada Diara. Bayangkan saja jika aku menjadi menantunya pasti dia akan terus mengusikku. Batin Sarah dalam hatinya. Sarah tidak bisa tidur tapi Sarah hanya diam saja. Apa aku pergi saja dari sini? Aku juga sebenarnya tidak tega merusak hubungan rumah tangga Mas Gideon. Aku lihat Mas Gideon dan Diara saling menyayangi. Hati Sarah terus berbicara, membuat Sarah semakin tidak tenang dalam tidurnya. Sarah terus kepikiran dengan apa yang dirinya lakukan, kini dirinya memikirkan bagaimana kalau dirinya yang ada di posisi Diara. Pasti dirinya tidak akan sanggup. Di kamar Gideon dan Diara. Diara baru saja menidurkan Irene. Setelah Irene tertidur Diara berjalan menghampiri Gideon yang sedang duduk di sofa yang ada dalam kamarnya. Mas. Diara duduk di samping Gideon. Gideon menoleh ke arah Diara, lalu Diara tersenyum simpul pada Gideon. Kok belum tidur sudah malam? Tanya Gideon. Padahal Gideon sedang merasa kesal tapi sempat-sempatnya memperhatikan sang istri tercintanya. Aku tidak bisa jika suamiku seperti ini. Jawab Diara yang melihat wajah Gideon tidak sebahagia malam-malam biasanya. Diara tahu pasti telah terjadi pertengkaran hebat antara suami dan mama mertuanya. Aku geram sekali istriku. Bayangkan saja mamaku sendiri berusaha menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri, bahkan dia tega membawa wanita lain untuk merusak rumah tangga kita. Jelas Gideon yang tentunya masih dengan perasaan kesalnya. Diara menggeser duduk agar lebih dekat dengan Gideon, lalu menyadarkan kepalanya di bahu Gideon. Diara memegang tangan Gideon berharap amarah suaminya hilang dan suaminya bisa kembali seperti biasanya. Aku tahu mama seperti apa mas, jadi biarkan saja dia berbuat apa yang dia mau. Kalau kita terus meladeninya yang ada malah tambah panjang mas. Diara berusaha mencairkan suasana hati Gideon. Wanita mana yang tidak marah jika mertuanya membawakan calon istri untuk suaminya? Diara juga pasti rasanya sangat marah. Tapi Diara terus berusaha menghadapi mama mertuanya dengan tegas. Diara akan melawan jika mama mertuanya berlebihan. Terima kasih istriku, maaf dulu aku sempat jutek, galak bahkan aku selalu ketus pada dirimu. Ucap Gideon dengan begitu tulus, Diara tersenyum mengingat sikap suaminya dulu. Dulu Mas Gideon seperti es batu. Batin Diara dalam hatinya. Dulu Mas itu seperti es batu. Cetus Diara yang langsung dijitak pelan oleh Gideon, membuat Diara merintih kesakitan. Sakit tahu mas.
Diara memegangi bekas yang dijitak oleh Gideon. Jangan bilang aku seperti es batu lagi. Karena sekarang suamimu sudah menjadi lembut selembut sutra. Omel Gideon sambil menggoda sang istri. Sudah malam ayo tidur, jangan godain terus. Ajak Diara dengan manja. Membuat Gideon tersenyum mesum pada dirinya. Diara yang paham akan tatapan sang suami langsung menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenapa kamu geleng-geleng kepala? Tanya Gideon dengan nada merayu. Aku tahu Mas pasti kamu sedang memikirkan hal mesum. Dan malam ini buang pikiran itu jauh-jauh karena ada anak kita. Diara mengarahkan matanya pada Irene yang sedang tertidur pulas di atas tempat tidurnya. Gideon mengikuti arah pandangan mata Diara, lalu tersenyum. Dia sedang tidur, kita lakukan saja di sini. Gideon tersenyum, menghadapkan wajahnya ke wajah Diara. Kini wajah mereka saling bertatapan, Diara tersenyum simpul membuat Gideon ingin sekali memakannya. Gideon melepaskan tangan Diara dari tangannya, terus Gideon mengalihkan tangannya ke dagu Diara. Aku mencintaimu istriku. Gideon mengecup kening Diara dengan penuh kasih sayang. Akan menyayangimu istriku. Gideon mengecup kedua pipi Diara. Malam ini Diara hanya membiarkan sang suami melakukan apa saja pada dirinya. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau, yang penting amarahnya sudah hilang. Lagian Irene juga tidur. Batin Diara dalam hatinya. Aku ingin. Gideon hendak mengecup bibir mungil Diara, tapi tiba-tiba suara tangisan Irene terdengar. Mas Irene menangis. Diara tersenyum lalu berlalu pergi dari hadapan Gideon. Diara langsung berjalan menuju ke ranjang tempat tidur, untuk menenangkan putri kecilnya. Kap, kap. Diara berusaha menenangkan Irene dalam dekapannya. Gideon berdecak kesal, sambil memperhatikan Diara yang sedang mendekap Irene dalam dekapannya. Irene aturan yang dipeluk sama mama itu papa, tapi kamu menangis di saat yang tidak tepat. Batin Gideon dalam hatinya. Gideon beranjak dari tempat duduknya lalu berjalan menuju ranjang tempat tidurnya. Kenapa Irene menangis? Tanya Gideon yang sudah duduk di tepi tempat tidur. Mungkin tahu papanya mau buatin adik untuknya, jadi dia menangis. Canda Diara yang membuat tersenyum. Dasar kamu ini. Omel Gideon yang kembali menjitak jidat Diara, membuat Diara merasa kesal pada dirinya. Mas jangan dijitak terus sakit. Diara memanyunkan bibirnya. Kap, apa masih sakit? Gideon mengecup jidat Diara yang tadi dijitak oleh dirinya. Lagi-lagi Gideon membuat Diara tersenyum bahagia. Gideon membaringkan tubuhnya lalu mendekap dua wanita yang sangat dicintai yaitu anak dan istrinya. Tidurlah yang nyenyak. Gideon mengecup kening Diara dan Irene secara bergantian. Putriku tangisanmu membuat papa gagal membuatkan adik untukmu. Gideon menatap Diara dengan tatapan lembut. Tidurlah. Kita bisa lakukan itu lain kali suamiku. Omel Diara karena suara Gideon mengganggu tidur Irene. Malam semakin larut Irene dan Diara tertidur begitu pulas, Gideon juga tidur dengan pulas. Pagi hari kemudian, Diara, Gideon dan Irene sudah rapi kini mereka keluar dari kamar mereka secara bersamaan. Sorot mata Gideon terus tertuju pada sosok Sarah. Diara juga ikut menatap Sarah. Sarah kamu mau kemana? Tanya Diara dengan nada lembut. Diara bersambung.